kasih teman-teman semuanya. Buat adik-adik, buat apa ya, generasi X itu berarti ini anak-anak saya ini, seumuran anak-anak saya. Generasi Z. Oke, saya anggap teman-teman aja ya. Saya anggap seumuran. Hanya mungkin kebetulan saya mungkin sudah lahir duluan. Buat teman-teman semuanya, perkenalkan saya Hanung Bramantyo. Dan sebentar lagi tahun 2024, tinggal sebentar lagi. Teman-teman semua akan merasakan, akan masuk di dalam sebuah dunia di mana kita, kalian semuanya seperti dipaksa untuk melakukan pilihan terhadap seseorang calon pemimpin yang akan membawa negeri ini ke masa depan. Sebenarnya saya pengen sharing tentang apa yang pernah saya lakukan di beberapa pemilu-pemilu yang pernah saya alami, terutama 5 tahun belakangan ini. Mungkin kalau dituliskan dengan kalimat sederhana gitu kan, kayaknya itu gampang, menentukan pilihan. Tetapi pada kenyataannya saat kita menjalankan itu semuanya, kalian semua akan berada dalam suatu kesulitan, sesulit kalian menentukan apa karir kalian. Apakah kalian menentukan karir kalian berdasarkan keinginan orang tua, ataukah kalian menentukan karir kalian berdasarkan pilihan kalian sendiri? Itu kan yang buat sulit. Nah, menentukan pilihan nanti seperti itu. Nah, ini 5 tahun yang lalu saya merasakan itu. Pada saat itu saya dihadapkan pada pilihan, saya harus memilih siapa. Dan pada saat itu saya sudah menentukan pilihan, saya akan memilih ini. Dan ketika pilihan saya itu menang, saya merasa senang. Tapi ketika pilihan saya itu tidak menang atau kalah, ini yang harus teman-teman ingat semuanya, bahwa kita harus sadar bahwa ini adalah sebuah pesta demokrasi. Rasa kecewa? Yes. Rasa sedih? Ya pastilah. Wah, pilihan gua kok nggak menang, pilihan saya kok nggak dapat gitu kan. Dan di dalam perasaan kita tuh selalu ada, ini pasti ada yang curang, ini pasti ada yang diakal-akali, ini ada money politik atau apalah itu. Tapi ketahuilah teman-teman semuanya bahwa hakikatnya sebuah pesta demokrasi, hakikatnya sebuah pesta, maka kita harus sukacita. Maka dari itu pada saat saya melakukan pilihan, saya melakukan dengan sukacita. Karena apa? Karena pada saat kalian memilih, ketika yang kalian pilih itu nanti tidak menjalankan kebijakan yang sesuai dengan hati nurani rakyat, kalian bisa melakukan kritisi. Kalian bisa mengkritik. Kalian bisa ikut terlibat. Dan kalau pemimpin itu berhasil, atau pemimpin yang kita pilih itu berhasil, atau pemimpin yang terpilih itu berhasil, yang kita pilih ataupun tidak, maka kita seperti ikut merasakan gitu. Seperti ikut merasakan terlibat di dalam pemilihan itu, meskipun pemimpin yang ada sekarang ini bukan pilihan kita. Jadi ada rasa keberhasilan itu, ada rasa puas. Tapi kalau kita tidak memilih, suara kita itu tidak ada artinya sama sekali. Kalau seandainya pemimpin kita ini, pemimpin yang terpilih ini kalah, atau pemimpin yang terpilih kita ini tidak menghasilkan kebijakan yang sesuai dengan hati nurani rakyat, maka ketika kita tidak memilih, maka kita tidak bisa melakukan kritik apapun. Tidak bisa kita menjelek-jelekan, atau tidak bisa kita bilang, mengungkapkan perasaan kita, tidak bisa. Karena itu teman-teman semuanya, please, suara kita adalah sikap kita. Sekalipun suara kita itu sederhana sekali, hanya satu suara saja, tapi itu adalah menentukan sikap kita. Nah, meskipun kita memilih sikap kita, meskipun kita bersuara dan kita meyakini dengan pilihan kita, tapi ingat, 5 tahun yang lalu telah terjadi
sebuah gesekan yang luar biasa, sikap fanatisme yang luar biasa antara orang yang satu, pilihan yang satu dengan pilihan yang lain. Sekalipun teman-teman semua itu melakukan pilihan, ingatlah kembali kepada pesta itu tadi. Ini adalah sebuah pesta, ini adalah sebuah sukacita. Jadi jangan terlalu fanatik, jangan terlalu radikal, jangan terlalu meyakini bahwa kita ini adalah yang paling benar. Pilihan kita yang paling suci, pilihan kita yang paling yang paling dihargai oleh yang lain. Jangan, karena itu yang terjadi 5 tahun yang lalu. Saya harus bertarung dengan adik saya harus bertarung dengan sahabat-sahabat saya karena berbeda pilihan. Karena itu makanya sikap kalian, suara kalian itu untuk menyelamatkan negeri ini. Selamatkan negeri ini karena kalian harus tahu bahwa kita adalah rakyat. Kita semua yang ada di sini adalah rakyat. Rakyat itu apa? Rakyat itu adalah tuan. Kita adalah tuan bagi rumah Indonesia ini. Sementara pejabat, presiden, menteri itu adalah pelayan kita. Jadi kita harus menentukan pelayan kita itu yang terbaik. Selamatkan negeri ini dengan pilihan kalian. Itu saja. Terima kasih. Selamat siang. Thank you Mas Anung. Dari generasi yang memiliki pengalaman cukup banyak dalam pemilu, paling tidak 4-5 kali memilih. Makanya beberapa hal disampaikan menjadi hal yang perlu kita garis bawahi. Kita memilih dengan sukacita, dan dengan sukacita itulah kita melakukan kritik atau memberikan masukan kepada pemimpin atau siapapun wakil yang kita pilih. Berikutnya akan mewakili generasi milenial atau generasi Y, kita undang Chania Cita ke panggung untuk menjelaskan apa keresahan, mimpi, dan harapanmu terkait dengan pemilu 2024. Silakan Chania. Thank you. Oke, halo semuanya. Aku Kania. Sorry nih harus megangin rok ya karena berangin banget di sini. Oke, walaupun aku kelahiran 95, tapi aku mau bilang dulu bahwa yang mau aku sampaikan di sini mungkin nggak mewakili 100% semua teman-teman generasi Y, tapi hopefully bisa mewakili sebagian gitu. Generasi saya, generasi Y itu dan generasi-generasi berikutnya adalah generasi yang hidup di dalam dunia yang udah bebas, ya, yang udah iklimnya itu penuh dengan kebebasan yang sudah dimenangkan oleh generasi-generasi sebelumnya. Dulu peradaban kita tuh nggak sebebas sekarang. Kita dulu hidup di dalam kolonialisme, feodalisme, otoritarianisme. Dan saya mau mengingatkan bahwa kebebasan yang kita punya hari ini tuh bukan sesuatu yang given gitu ya, yang diberikan begitu aja, tapi dia adalah sesuatu yang diperjuangkan. Dan bahkan sampai hari ini masih banyak sebenarnya teman-teman lainnya di generasi saya yang masih harus memperjuangkan itu. Nggak se-privilege mungkin teman-teman yang ada di sini atau saya sendiri gitu. Perjuangan kebebasan itu hasilnya tuh sebenarnya adalah sesuatu yang mungkin kelihatannya sepele, yaitu pilihan yang tiap hari kita bikin lah gitu ya. Kita bisa milih kita mau sekolah di mana, kuliah di mana, atau mau berpasangan dengan siapa. Pilihan-pilihan itu nggak selalu ada dari awal gitu. Kita yang lahir di dunia yang udah banyak pilihan mungkin nggak bisa ngebayangin gimana hidup generasi-generasi sebelumnya yang lahir dengan pilihan yang terbatas atau bahkan mungkin nggak ada sama sekali. Nah, aku pengen ngajakin generasi aku, generasi Y, dan mungkin generasi-generasi berikutnya untuk do not take this for granted gitu. Aku pengen kita sama-sama bisa memakai hak memilih yang kita punya dengan semaksimal mungkin. Bukan hanya dalam konteks memilih dari opsi yang udah ada. Aku ngerti mungkin ada di sini teman-teman yang kayak udah fed up, udah muak dengan opsi-opsi politik yang ada.
And that's fine, nggak apa-apa kalau nggak terima sama opsi yang ada. Tapi do something about it gitu. Ikutan, masuk ke dalam politik, jadi opsi ideal yang teman-teman mau. Atau perjuangin, siapapun itu yang menurut teman-teman oke gitu. Mungkin di antara mahasiswa di sini ada yang oke nih, saya mau nih dia jadi anggota DPR. Oke, ayo perjuangin dong gitu ya. Bukan cuman muak aja sama opsi yang ada, tapi nggak trying to do something about it. Kita punya banyak pilihan, so ayo kita pakai untuk bisa sama-sama membangun peradaban atau masyarakat yang kita mau. Dan jangan lupa juga buat membekali diri dengan literasi dan kemampuan berpikir yang baik gitu. Niat baik aja nggak cukup ya. Jadi niat baik kalau nggak dibarengin dengan penalaran dan fakta yang benar bakal jadi dampak buruk. So aku mau kita sama-sama aktif berpartisipasi, tapi bukan partisipasi dengan kualitas yang bobrok ya. Yang isinya gagasan-gagasan yang mentah, yang nggak berbasis nalar yang benar dan fakta yang benar, yang akhirnya cuma jadi polusi di media sosial gitu. Aku pengennya kita berpartisipasi aktif tapi juga dengan mutu partisipasi yang tinggi. Dengan gagasan yang cerdas yang emang bisa mengantar bangsa kita, bangsa Indonesia ke arah peradaban yang lebih baik. Itu aja dari aku, makasih banget semuanya yang udah dengerin. Oke. Dan jangan lupa untuk aktif berpartisipasi. Thank you Kania. Mas Inu, thank you. Kania ini kalau mau dijumpai dia hadir setiap minggu di Noise ya. Di podcast Tiap Rabu di Noise. tiap Rabu Ruang 28. Ada yang Ya. tahu Ruang 28 itu apa? Nggak Ruang tahu deh, udah 28 pada dengerin adalah? belum? Ya aku bareng Gilbas sama bareng Mamat di situ, Mamat Alkatiri. Ya. Menyuarakan kegelisahan, kecemasan, Sosial mimpi politik. dan harapan soal politik generasi milenial. Ya. Tepuk tangan buat Thank you. Kania. Yang terakhir di panggung ini akan hadir generasi yang mewakili generasi kalian, generasi Z, generasi yang lahir sudah hadir dengan semua keriuhan di media sosial. Kita panggil Edo, wakil dari generasi Z, dari Wakil Ketua BEM UMN. Silakan Edo. Oke, hai semuanya, selamat siang. Untuk teman-teman yang di OMN dan juga buat yang semua yang nonton di televisi, selamat siang. Kenalin, aku Franciscus Adar Pama pribadi, biasa dipanggil Edo dari Universitas Multimedia Nusantara. Nah, sebelumnya aku mau bilang makasih banget untuk kesempatan bisa ngobrol-ngobrol nih sama kalian semua tentang pemilu 2024. Kalau aku sendiri, ngomong-ngomong soal pemilu, aku dulu pernah ikut pilkada. Cuman kalau untuk pilpres, ini bakal jadi pengalaman pertama kalinya aku. Dan selayaknya something yang new, something yang first, ya pasti ada rasa khawatir, rasa gelisah juga, nanti bakal kayak gimana ya. Cuman at the end of the day, ada juga rasa benar-benar kepo. Apa sih yang bakal aku pengen banget ngerasain hal baru ini. Akhirnya aku bisa ikut untuk ngasih suara aku. Biasanya yang aku cuman ngeliatin dari luar, aku ngeliatin orang tua, keluarga, kakak aku untuk nyoblos. Aku sekarang benar-benar bisa untuk ngasih suara aku, bisa ikutan untuk ngemajuin Indonesia. Nah, sayang banget kalau aku itu kelewatan kesempatan ini. Kayak ini tuh kesempatan yang cuman terjadi 5 tahun sekali, ya kan? Jadi benar-benar aku mau ngemake hak itu dan suara itu untuk aku sampein. Mungkin ya sebagai Gen Z kita banyak nih yang menganggap kita nggak remeh gitu kan. Banyak yang ngelihat kita kayak apa sih, baru pertama kali juga ikut voting, kayak buat apa. Tapi justru menurut aku ini tuh adalah kesempatan kita. Kita itu yang bakal nentuin jalan dari masa depan Indonesia gitu teman-teman. Makanya penting banget buat kita itu benar-benar persiapan untuk Pilpres 2024 ini nanti. Kita perlu cari tahu dulu siapa aja sih calon-calon kandidat yang ada, kelebihan dan kekurangannya, dan juga alasan kenapa kita mau milih si A, si B, si C, E, F, G, segala macam. Nah jangan sampai kita cuman jadi followers doang. Jangan sampai kita cuman ikut-ikut orang yang ya kita cuma ngikut doang, ini kan suara kita. Kenapa kita malah jadinya ngikut orang itu? Padahal kita punya suara sendiri, kita punya hak dan otoritas untuk memilih gitu teman-teman. Apalagi sekarang kan informasi udah di mana-mana ya.
di dunia yang sekarang makin digital itu ya informasi udah gampang banget. Ada di media sosial, ada di Twitter, TikTok, Instagram, YouTube. Tinggal one click of a button kita bisa cari tahu apapun yang kita mau tahu. Nah, tapi ada masalah juga nih teman-teman. Kalian juga harus ingat kalau misalnya informasi itu meskipun ada banyak banget di media sosial, banyak banget juga yang nyebarin hoax. Makanya ya gimana cara kita untuk bisa bebas dari hoax-hoax yang ada di mana-mana itu teman-teman. Caranya sebenarnya simple. Gimana kita itu bisa yang punya yang namanya itu healthy skepticism. Dimana kita itu bisa mikir 2 kali, ini tuh informasinya bener gak sih? Informasinya sumbernya dari mana? Kalau udah kayak gitu, aku yakin banget kita itu gak bakal terjerumus dalam hoax. All in all, aku gak sabar banget buat bisa nyobain pertama kali nyoblos dan pastinya aku gak bakal ngelewatin kesempatan ini buat Pilpres 2024 nanti.